Tes tes, cek sound cek sound. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Breaking news ya teman-teman. Jadi sebetulnya di hari kemarin atau di sekitar tanggal 3 ya, kalau di ya tanggal 4 itu eh, Korea Selatan, atau lebih tepatnya Presiden Korea Selatan mengumumkan darurat militer teman-teman. Nah ini eh, menurut saya kenapa harus dibahas ya, karena ini akan berdampak sekali ya terhadap Bitcoin, bahkan terhadap instrumen investasi ya, tidak hanya Bitcoin, entah itu saham, obligasi, mungkin reksadana juga gitu ya, mungkin reksadana atau obligasinya Korea gitu, itu juga bakal terdampak ya, karena jadi kita kita cari tahu dulu ya beritanya. Nah di sini ada beritanya, Presiden Korea Selatan umumkan darurat militer. Jadi teman-teman, darurat militer itu apa ya, singkatnya tuh pemerintah atau presiden ini memberikan wewenang atau pemerintahannya kepada militer teman-teman. Jadi itu biasanya terjadi ketika ada sesuatu yang memang biasanya bakal ada kudeta atau gimana ya. Nah itu biasanya dilakukan atau harus diumumkan darurat militer. Jadi pemerintahan itu ya, jadi nantinya pemerintahan akan dikuasai, bukan dikuasai, apa ya, bahasanya tuh ya, jadi yang menjalankan itu militer teman-teman. Jadi gitu. Nah ini juga kedepannya nggak tahu nih apa penyebab diumumkannya darurat militer. Apakah itu mau terjadinya perang atau mau terjadinya kudeta. Nah biasanya ini akan sangat terdampak gitu ya bagi beberapa hal nih. Di sini misalnya dibahas 5 dampak darurat militer Korea Selatan yang mengejutkan dunia nih. Ya, ke satu, pembatasan kebebasan politik, kemudian pengawasan ketat terhadap media, bahkan terus bakalan ada pelanggaran HAM, ketidakpastian sosial, dan di sini ada dampak ekonomi teman-teman. Yang saya bilang tadi, jadi instrumen investasi pun biasanya ketika memang suatu negara itu carut marut ya, itu bakal turun drastis. Nah ini yang akan saya bahas sekarang teman-teman. Jadi ketika kemarin gitu ya, ketika Korea mengumumkan darurat militer, Bitcoin itu ambruk teman-teman. Jadi Bitcoin terhadap uang Korea gitu ya, atau KRW atau won, itu ambruk sampai berapa persen ya? Sampai 30-an persen teman-teman. Yang asalnya berapa ya? Sebentar saya cek. Pokoknya tuh sampai dia ke harga ya 60.000 teman-teman, 62 ribuan. Padahal kan harga saat ini yang real itu harusnya di 100 ribuan ya teman-teman, harusnya 100 ribuan. Nah kemarin di Korea Selatan sampai turun anjlok ke 60-an ribu teman-teman. Nah itulah dampak dari carut marutnya atau politik di suatu negara. Jadi bisa berdampak langsung ke instrumen investasi. Nah inilah yang nantinya akan menjadi concern ya, mungkin bagi saya aja dan juga teman-teman gitu, untuk kita harus belajar. Jadi ketika ada isu, teman-teman itu harus aware banget nih. Misalkan ada indikasi kecarut-marutan, misalkan ini kan tidak tidak serta-merta dia mengumumkan darurat militer ya. Mungkin ada carut-marut dulu di negaranya, misalkan oposisi terlalu kuat sehingga presiden jadi nggak berdaya gitu istilahnya, atau mungkin akan terjadinya kudeta. Nah itu mungkin teman-teman juga harus memikirkan ulang gitu untuk memulai berinvestasi, karena takutnya ada kejadian tersebut gitu. Nah inilah yang terjadi, takutnya situasi ini memang akan berdampak misalkan seperti perang ataupun yang lainnya. Nah jadi teman-teman untuk sekarang mungkin gitu ya,
eh, saya pribadi menarik dulu gitu sebagian instrumen investasinya, jadi tarik dulu ke fiat ya, karena takut ya, karena ketidakstabilan nih. Atau juga, tapi juga ini bisa, jadi ada dua perspektif sebetulnya teman-teman. Ketika ada eh, kekacauan seperti ini itu, ada yang menganggapnya sebuah opportunity atau kesempatan, ada juga yang menganggapnya kita harus lepas nih, kita harus keluar. Misalkan dari Bitcoin kita harus keluar dulu, jual dulu deh, nanti masuk lagi setelah eh, situasinya sudah baik. Jadi ada dua perspektif seperti itu. Nah, teman-teman harus bisa pilih nih. Jadi, apakah teman-teman masuk ke dalam orang-orang yang cari aman gitu? Saya tarik dulu misalkan. Jadi, entah itu Bitcoinnya turun lagi pun, jadi teman-teman tidak pusing gitu ya. Dan mungkin juga bisa serok lebih bawah lagi. Nah, ada yang kedua mungkin yang perspektif yang optimis tuh mungkin bisa jadi seperti ini. Ketika ada berita seperti ini ya, berita berita ke apa ya? Berita ketakutan ini, mungkin yang si optimis ini akan berpikir itu hanya untuk mengecoh misalkan. Ah, itu mah untuk ngecoh doang. Ini kayaknya bakal pump nih gitu. Karena dia takut kalau misalkan dijual malah Bitcoinnya pump. Nah, itu tapi yang jelas teman-teman jika sudah memilih antara dua itu, teman-teman harus yakin gitu ya, harus conviction dengan pilihan teman-teman sendiri atau confident dengan pilihan teman-teman sendiri gitu ya. Nah, saya pribadi saya akan wait and see dulu bagaimana perkembangan berita-berita ini nih, karena walau bagaimanapun gitu ya, kayak kejadian suatu negara atau bahkan kalau misalkan kayak perang gitu ya, ada indikasi perang, nah itu akan sangat berdampak nih. Jadi saya lebih baik wait and see dulu sih, gitu, sampai berita terkininya datang gitu. Oke, itu aja sih paling ya itu juga bagian dari kita belajar sama-sama ya. Jadi saya juga belajar, teman-teman juga belajar, atau teman-teman ada yang punya tips boleh nih komen aja gitu ya. Gimana caranya menghadapi isu-isu miring, FUD dari Bitcoin gitu-gitu. Supaya kita tetap bisa intinya cuan maksimal lah gitu ya. Oke, gitu aja sih paling di video kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.